warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Ratu Mukaromah dengan NIM 2205353 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang fungsi pengendalian pada mata kuliah pengantar manajemen. Definisi pengendalian. Pengendalian memiliki pengertian yaitu sebuah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Pengendalian merupakan suatu fungsi yang positif dalam menghindari dan memperkecil penyimpangan-penyimpangan dari sasaran atau target yang telah ditentukan sebelumnya. Tipe-tipe pengendalian. Ada 3 tipe pengendalian. Yang pertama yaitu pengendalian feed forward, yaitu pengendalian yang didesain untuk mendeteksi penyimpangan dari standar tertentu dan memungkinkan perbaikan dilakukan sebelum seluruh kegiatan telah diselesaikan. Yang kedua, yaitu pengendalian concurrent, yakni pengendalian yang dilakukan selama kegiatan ini masih berlangsung. Tipe pengendalian ini adalah penentuan apakah kegiatan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Yang ketiga yaitu pengendalian feedback. Pengendalian ini yaitu mengevaluasi hasil-hasil yang telah terjadi setelah kegiatan dilakukan. Yang selanjutnya yaitu tahapan pengendalian. Ada 5 tahapan pengendalian. Yang pertama yaitu penetapan standar. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Ada beberapa yang dapat dijadikan standar, yaitu tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan. Bentuk standar yang lebih khusus antara lain yaitu target penjualan, anggaran, bagian pasar atau market share, margin keuntungan, keselamatan kerja, dan sasaran produksi. Yang kedua, yaitu penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penetapan standar akan sia-sia jika tidak disertai dengan cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengendalian adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Ada beberapa pertanyaan penting yang dapat digunakan. Yang pertama, berapa kali atau how often pelaksanaan seharusnya diukur? Setiap jam, setiap hari, mingguan, ataupun bulanan. Yang kedua yaitu dalam bentuk apa atau what from pengukuran akan dilakukan. Dalam bentuk laporan tertulis, inspeksi visual, melalui telepon. Yang ketiga yaitu siapa atau who yang akan terlibat. Manajer, staf departemen. Pengukuran ini sangat mudah dilakukan dan tidak mahal dan dapat dijelaskan juga kepada para karyawan. Yang ketiga yaitu pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu pengamatan atau observasi, yang kedua laporan-laporan, baik lisan ataupun tertulis, yang ketiga metode otomatis, dan yang terakhir inspeksi, pengujian tes, atau dengan pengambilan sampel. Banyak perusahaan pada saat ini yang menggunakan pemeriksaan intern atau internal auditor sebagai pelaksanaan pengukuran. Yang keempat, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Tahap ini merupakan tahap kritis dari proses pengendalian, yaitu membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang telah direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, namun kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikannya, adanya penyimpangan atau deviasi. Yang terakhir yaitu pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, maka tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Bisa seperti standar dapat diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau kedua-duanya dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya, yaitu metode dalam pengendalian. Ada 2 metode dalam pengendalian, yakni pre-control dan concurrent. Yang pertama yaitu pre-control. Pre-control merupakan metode yang membantu manajer untuk mengendalikan the acquisition of resource yang memiliki jangkauan,
Organisasi memperoleh SDM, material, modal, dan sumber daya keuangan dari lingkungannya. Yang kedua yaitu concurrent, yaitu metode yang digunakan untuk membantu manajer mengendalikan proses transformasi sumber daya input. Jangkauannya yaitu organisasi mengubah sumber daya melalui kegiatan produksi, operasional, dan serangkaian proses lainnya. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.